Pernahkah Anda membayangkan atau memikirkan dunia di mana setiap anak dapat tumbuh dan berkembang bersama, bermain bersama tanpa terkecuali? Dunia di mana perbedaan bukanlah sebuah penghalang untuk bersama, melainkan suatu kekuatan untuk saling melengkapi. Itulah yang disebut dengan pendidikan inklusi, di mana pendidikan inklusi itu merupakan sebuah falsafah untuk mengakui serta menghargai perbedaan yang ada pada setiap individu manusia. Halo, saya Muhammad Farhan. Saya mahasiswa Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2021 0305 0010. Saya tengah mempelajari pemahaman tentang pendidikan inklusi yang tentunya dengan bimbingan dari dosen saya, yaitu Bruder Bambang Nugroho. Selaku dosen pada mata kuliah pendidikan inklusi, tentunya beliau banyak memberikan inspirasi kepada saya tentang pendidikan inklusi itu sendiri. Maka dari itu, saya merasa jika pemahaman yang telah saya terima dari beliau akan kurang rasanya jika tidak dibagikan kepada teman-teman semua. Maka dari itu, stay tune bersama saya untuk membahas pendidikan inklusi. Yang perlu kita sadari di awal saat ingin membahas pendidikan inklusi ini adalah meyakini bahwa setiap individu, khususnya siswa atau peserta didik ini merupakan individu yang unik, individu yang cerdas dan memiliki keterampilan yang sangat luar biasa. Serta tentunya kita sebagai calon pendidik atau guru harus bisa mengakomodasi kebutuhan mereka berdasarkan keunikan yang mereka miliki. Tentunya hal tersebut merupakan wujud penghargaan kita terhadap sesama sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna. Setelah kita menyadari bahwa pendidikan inklusi itu merupakan sebuah falsafah untuk menghargai keberagaman, kita dapat membahas pendidikan inklusi dengan lebih umum, di mana pendidikan inklusi ini merupakan sebuah pendekatan yang bertujuan untuk menyambut, mendukung, serta mengakomodasi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Dalam lingkungan pendidikan yang sama, mereka tentunya memiliki kesempatan yang sama pula. Dan dalam pendidikan inklusi, semua anak tanpa memandang perbedaan fisik, intelektual, sosial, emosional, atau latar belakang lainnya tentunya akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar bersama-sama dalam satu lingkungan yang sama. Ini merupakan sebuah upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan, di mana setiap individu akan dihargai dan diterima. Dalam pengertiannya, pendidikan inklusi juga memiliki dasar. Dasar dari pendidikan inklusi adalah keyakinan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Prinsip ini dijamin oleh berbagai peraturan dan konvensi internasional, seperti Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh PBB, dan juga Deklarasi Salamanca yang diadakan di Thailand tahun 2001. Selain itu, undang-undang nasional di banyak negara juga mendukung hak-hak anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang inklusif dan adil tentunya. Dasar hukum ini menjadi landasan yang penting untuk implementasi pendidikan inklusi di berbagai lembaga pendidikan, khususnya yang ada di Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi pendidikan inklusi ini, antara lain adalah perubahan paradigma, yang mana paradigma pendidikan inklusi ini muncul sebagai respon terhadap paradigma pendidikan yang sebelumnya lebih bersifat eksklusif, di mana anak-anak dengan kebutuhan khusus seringkali dipisahkan atau bahkan diabaikan dari teman-teman sebayanya yang lain. Pendekatan inklusi ini mengubah cara pandang kita dengan menempatkan semua anak dalam satu lingkungan belajar yang sama dan dalam kesempatan belajar yang sama pula. Kemudian ada hal lain yang melatar belakangi pendidikan inklusi ini, yakni adalah penelitian serta bukti empiris dari berbagai penelitian
yang menunjukkan bahwa pendidikan inklusi ini memberikan manfaat besar bagi semua siswa. Tidak hanya mereka yang memiliki kebutuhan khusus, tapi juga anak-anak yang lain dapat belajar dengan tentang keberagaman yang ada terhadap teman-temannya yang lain. Bisa belajar tentang empati, kerjasama, serta bisa tumbuh menjadi individu yang lebih baik dengan menghadapi berbagai macam perbedaan yang ada secara bijak. Kemudian, latar belakang lain adalah kebutuhan masyarakat yang beragam, di mana di dunia ini semakin banyak orang yang hidup dan makin banyak juga kebutuhan lain. Maka pendidikan inklusi ini menjadi penting untuk mempersiapkan siswa secara khusus untuk menghadapi berbagai tantangan serta peluang yang ada. Lingkungan belajar yang inklusif mencerminkan masyarakat yang sesungguhnya dan membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial yang penting untuk kehidupan sosial mereka. Kemudian dari latar belakang tersebut, tentunya pendidikan inklusi ini memiliki filosofinya sendiri. Pendidikan inklusi memiliki filosofi antara lain adalah dengan meyakini bahwa setiap anak, terlepas dari latar belakang, kemampuan, atau tantangan yang dihadapi oleh masing-masing dari mereka, berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas serta setara dengan teman-teman yang lain. Filosofi ini berangkat dari keyakinan yang didasari bahwa semua anak itu adalah unik dan memiliki potensi yang tak terbatas. Pendidikan inklusi tidak hanya sekedar menempatkan anak-anak dengan kebutuhan khusus di kelas reguler, tetapi lebih dari itu, di mana pendidikan inklusi juga menciptakan lingkungan belajar yang dapat menerima, mendukung, serta merayakan keberagaman. Filosofi ini juga didasari dengan prinsip bahwa setiap anak, khususnya yang memiliki kebutuhan khusus, memiliki hak yang sama untuk belajar dan berkembang bersama-sama dengan teman sebayanya. Perbedaan dianggap sebagai sebuah kekayaan, bukan sebagai hambatan. Maka sekolah-sekolah inklusif berupaya untuk mengakomodasi kebutuhan belajar yang beragam dengan menyediakan berbagai strategi pembelajaran, alat bantu, serta media pembelajaran yang tentunya dapat menjadi sarana dan prasarana yang dapat mendukung pembelajaran inklusif di kelas. Serta tentu tujuan utamanya adalah untuk membantu setiap anak mencapai potensi maksimal dan menjadi anggota masyarakat yang aktif dan produktif. Filosofi pendidikan inklusi ini juga menekankan pentingnya kolaborasi, di mana guru dan orang tua serta komunitas masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman. Pendidikan inklusi bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan anak dengan disabilitas, tetapi juga tentang menciptakan budaya sekolah yang menghargai setiap individu dan mendorong semua siswa untuk menjadi pembelajar seumur hidup. Yang mana intinya filosofi pendidikan inklusi ini adalah tentang keadilan, kesetaraan, serta penerimaan. Ini adalah tentang menciptakan dunia di mana setiap anak akan merasa dihargai, diterima, didukung, dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Tentunya pendidikan inklusi ini juga memiliki prinsip, di mana pendidikan inklusi ini memiliki beberapa prinsip yang harus dipegang teguh dalam pengamalan atau implementasinya di bidang pendidikan maupun di lingkungan masyarakat secara nyata, secara keseluruhan, dan secara aktif. Ada apa saja sih prinsip tersebut? Berikut kita bahas satu persatu. Prinsip pertama dalam pendidikan inklusi adalah non-diskriminasi, di mana prinsip non-diskriminasi adalah fondasi dari pendidikan inklusi ini sendiri, yang berarti bahwa setiap anak tanpa memandang latar belakang mereka, kondisi fisik, atau kemampuan yang mereka miliki, semuanya berhak mendapatkan pendidikan yang setara. Dalam lingkungan sekolah, non-diskriminasi memastikan bahwa semua siswa merasa diterima dan juga dihargai. Dengan menerapkan prinsip ini, kita menciptakan lingkungan yang lebih adil dan ramah bagi semua, tidak hanya untuk membantu anak-anak dengan kebutuhan khusus, tetapi juga mengajarkan semua siswa tentang pentingnya menghormati dan menerima perbedaan yang ada di dalam kelas.
yang mana ini merupakan sebuah langkah kecil untuk menuju masyarakat yang lebih inklusif dan beragam. Prinsip berikutnya adalah aksesibilitas, di mana aksesibilitas dalam pendidikan inklusi berarti memastikan bahwa semua siswa dapat mengakses semua fasilitas dan sumber daya yang ada di sekolah dengan mudah, dengan cepat dan tidak merepotkan mereka. Yang mana ini termasuk ke akses fisik atau akses bangunan sekolah yang dapat memudahkan teman-teman dalam menuju kelas misalnya, atau dalam mengambil barang yang mereka mau, entah itu buku atau alat peraga. Kemudian juga ke akses materi pembelajaran serta dukungan tambahan jika memang diperlukan. Tentunya setiap sekolah dapat menyesuaikan aksesibilitas yang mereka miliki sesuai dengan siswa yang terdapat di sekolah masing-masing. Dengan memastikan aksesibilitas, kita membuka pintu kesempatan bagi semua anak untuk belajar dan berkembang. Aksesibilitas tidak hanya tentang menghapus hambatan fisik, tetapi juga tentang menyediakan teknologi serta layanan yang dapat membantu metode pengajaran alternatif dan dukungan lainnya yang dapat membantu siswa untuk mencapai potensi penuh pada diri mereka saat belajar di sekolah yang inklusif. Prinsip yang ketiga itu adalah partisipasi penuh, yang mana pada prinsip ini berarti bahwa semua orang harus terlibat dalam semua aspek kehidupan di sekolah, dari kegiatan belajar mengajar hingga kegiatan ekstrakurikuler, yang mana ini tidak hanya penting bagi perkembangan akademis anak, tetapi juga bagi perkembangan sosial serta emosionalnya. Partisipasi penuh memastikan bahwa tidak ada siswa yang merasa terisolasi atau terpinggirkan oleh lingkungannya. Dengan mengajak semua siswa untuk berpartisipasi penuh ini, kita membantu mereka untuk mengembangkan rasa kepercayaan diri serta keterampilan sosial yang mereka miliki. Mereka akan belajar bersama, bekerja sama, serta akan memiliki koneksi yang baik, dan itu akan meningkatkan rasa empati kepada orang lain. Prinsip yang keempat merupakan kesetaraan dalam pendidikan, di mana kesetaraan dalam pendidikan berarti memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk menjadi sukses. Ini tidak berarti memberikan perlakuan yang sama persis kepada semua siswa, tetapi memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing dari setiap siswa yang ada di sekolah. Kesetaraan memastikan bahwa setiap anak mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk belajar serta berkembang dengan lebih baik. Yang mana dalam praktiknya kesetaraan bisa berarti memberikan dukungan tambahan bagi siswa yang membutuhkannya, serta menyediakan materi pembelajaran yang berbeda dan menyesuaikan setiap kebutuhan siswa, atau memberikan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan tugas bagi siswa yang mungkin lambat dalam menyelesaikan tugas, dan tentunya harus dibimbing secara sabar dan secara halus oleh setiap guru. Dengan demikian, semua siswa akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan akademis mereka dengan kekhususan atau dengan ciri khas yang mereka miliki. Untuk prinsip yang kelima itu adalah pendekatan berbasis kemampuan, di mana pendekatan berbasis kemampuan berarti fokus pada potensi dan kekuatan individu daripada kekurangan mereka, di mana setiap anak akan memiliki kemampuan yang unik untuk diidentifikasi dan diakomodasi. Setelah kita mengetahui dan mengakomodasi setiap kebutuhan dan potensi yang ada di dalam setiap siswa, kita juga berkewajiban untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki ini. Alih-alih menekankan apa yang tidak bisa dilakukan oleh siswa, pendekatan ini mendorong apa yang bisa mereka capai dengan akomodasi serta bantuan yang kita punya. Dengan menerapkan pendekatan berbasis kemampuan, guru juga dapat merancang kegiatan pembelajaran yang lebih menarik dan relevan bagi setiap kemampuan siswa, yang mana ini membantu siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar lebih lagi. Mereka lebih mungkin untuk mencapai prestasi ketika mereka merasa fokus pada kekuatan mereka masing-masing.
Kemudian ada prinsip yang keenam, yaitu tentang kolaborasi antar pemangku kepentingan. Ini merupakan sebuah hal yang vital di mana kolaborasi antar pemangku kepentingan adalah sebuah kunci untuk keberhasilan pendidikan inklusi itu sendiri. Ini melibatkan kerjasama antar guru, orang tua, siswa, serta tenaga profesional khususnya di bidang kesehatan, entah kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Semua pihak harus bekerja sama dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung para siswa. Dengan kolaborasi yang baik ini, tentunya kita bisa memastikan setiap siswa akan mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan dari berbagai aspek yang sudah saya sebutkan tadi, entah itu dalam hal pendidikan, kesehatan juga ada yang dalam hal kesehatan fisik mereka atau bahkan kesehatan mental. Serta ini juga memastikan bahwa setiap suara dari siswa didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir atau prinsip ketujuh ini adalah penghargaan terhadap keberagaman, di mana penghargaan terhadap keberagaman berarti merayakan perbedaan sebagai sebuah kekuatan, bukan sebagai kelemahan yang biasanya kita anggap sebagai konotasi yang negatif. Tetapi setiap siswa di sini dapat secara sadar membawa perspektif unik yang bisa memperkaya pengalaman belajar bagi semua orang. Dengan menghargai keragaman ini, kita menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan ramah untuk semua. Penghargaan terhadap keragaman ini juga mengajarkan siswa yang memiliki kebutuhan maupun yang tidak untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Yang mana ini juga membantu membangun komunitas sekolah yang lebih harmonis, kuat, dan toleran. Dengan demikian, siswa belajar bahwa keragaman merupakan sesuatu yang harus dirayakan, bukan dihindari. Dari semua pemaparan yang saya sampaikan, tentunya kita sampai pada bagian kesimpulan, di mana setiap hal yang saya bahas tentunya dapat dipahami oleh teman-teman semua. Yang mana pada kesimpulan kali ini, kita menitik beratkan pada pendidikan inklusi adalah pendekatan pendidikan yang mendapatkan kesetaraan serta keadilan bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Filosofi pendidikan inklusi berangkat dari keyakinan bahwa setiap anak adalah individu unik dengan potensi luar biasa dan mengagumkan. Lingkungan belajar yang inklusif akan membantu semua siswa dalam menghindari diskriminasi serta mengajarkan mereka untuk menghargai keberagaman sebagai kekuatan dan bukan sebuah hambatan. Prinsip-prinsip pendidikan inklusi seperti non-diskriminasi, aksesibilitas, partisipasi penuh, kesetaraan, pendekatan berbasis kemampuan, kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta penghargaan terhadap keberagaman memberikan dasar yang kokoh untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil. Implementasi pendidikan inklusi ini tidak hanya memfasilitasi pembelajaran, tetapi juga membantu membentuk generasi yang toleran, empati, dan siap menghadapi dunia yang beragam. Pendidikan inklusi ini juga menekankan bahwa kolaborasi erat antar guru, orang tua, serta masyarakat merupakan peranan yang penting untuk memastikan bahwa semua anak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Dengan mengedepankan nilai-nilai ini, maka pendidikan inklusi menjadi instrumen yang penting dalam membangun masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan inklusif tentunya. Tentunya dari setiap pembahasan tadi, saya juga mengajak teman-teman untuk beraksi secara nyata untuk mendukung penerapan pendidikan inklusi di lingkungan masing-masing, yaitu dalam lingkungan sekolah atau bahkan dalam lingkungan masyarakat. Yang mana tentunya kita juga harus secara sadar kita memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana belajar yang ramah, mendukung, serta inklusif. Langkah kecil seperti mengenali potensi unik dari setiap siswa atau teman-teman kita sendiri ini merupakan langkah yang baik untuk menghapus bentuk diskriminasi dan dapat membawa kita ke perubahan besar dalam kehidupan kita sendiri. Maka dari itu, jadikan pendidikan inklusi sebagai bagian dari perjalanan hidup kita untuk membangun dunia yang lebih baik, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi di dunia ini. Dan tentunya secara sadar kita juga
dapat menciptakan generasi masa depan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki jiwa empati dan dapat menghargai keberagaman yang ada di dunia ini. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, mulai sekarang. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jika ada yang ingin disampaikan, ditambahkan, atau bahkan dikoreksi dari apa yang saya sampaikan tadi, kita dapat berdiskusi atau melakukan hal-hal yang menyenangkan di kolom komentar. Tentunya dengan cara yang sehat dan sopan ya teman-teman. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.